topik yang saya akan sharing hari ini adalah Tuhan Yesus jalan di depan kita. Saya baru balik dari rumah duka Cilandak. Dengan Susi dan keluarga saya kaget kalau kami kesana lagi ya. Dari banjir sampai nggak banjir ya. Saya bercanda sampai bahwa kita kayaknya mau ke kantor di sana. Dalam bulan ini ada 4 yang meninggal. Dan Sensen punya orang papa baru saja melatua sama jemaat sebagian menuju ke rumah ke kremasi, dan saya kembali ke gereja untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini dan tahun ini tahun 2013 harusnya kita going up to the next level, tapi kelihatannya kayaknya kita kalah ya. Dan namanya mama meninggal dan kita kaget sekali karena tidak ada gejala penyakit, hanya patah tulang, udah itu meninggal. Pak Suharjo baik-baik dari Singapura balik ke Indonesia juga begitu. Dan satu lagi Pendeta Tanu umur 58, diperiksa jantung, pasang ring, baik-baik masuk 15 menit kemudian keluar meninggal. Apa saja kemarin meninggal, dan saya juga nggak tahu. Saya bilang Tuhan udah cukup ya Tuhan, haleluya, jangan lagi. Kepala saya pusing. Tapi begitupun dalam perjalanan hidup kita, janganlah kita menyerah. Amin. Karena hidup kita ini adalah suatu perjalanan. Kita ini sebagai manusia ini hidup di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan tolong jangan datang kematian. Dan hari ini saya siapkan hobi ini karena saya diundang khotbah jam 7:30 tempat lain. Dan saya bikin topik ini bagus sekali, dan saya mau sampaikan hari ini buat saudara-saudara bahwa tiap hari di dalam kehidupan kita bangun pagi dan sudah mulai kita berperang. Kita berperang dengan siapa? Dengan kedagingan, dengan dunia ini, dan juga dengan hawa nafsu. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita sama-sama baca di Keluaran 14 ayat ke-14 ya. Ayat ini begitu luar biasa. Tuhan Yesus tahu apa sih yang terjadi untuk bangsa Israel. Tuhan Yesus tahu segalanya di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsaku, janganlah takut, berdiamlah tetap, dan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk, dan kamu akan. Di dalam kehidupan kita sama seperti di dalam peperangan. Peperangan di sini ini adalah peperangan jasmani, kita perang, kita bunuh dia. Tapi di dalam kehidupan kekristenan kita ini perang dalam kerohanian. Perang dalam apa? Ego kita. Perang dalam apa? Kedagingan kita. Perang dengan dunia yang begitu luar biasa. Saya kemarin belum ketemu pendeta di Amerika. Kita ketemu meeting di Singapura. Dia bilang, oh brother Abi, don't you cannot believe it. Apa di Amerika? Sekarang di Amerika, laki-laki dari sekolah SMA, kalau mereka bawa laki-laki, nggak boleh dihina. This is my girlfriend, this is my boyfriend, this is my boyfriend. Istilahnya Acong sama Ameng boleh pacaran. Halo, Ani sama Acen boleh jadi pacaran. Di sekolah SMA, bahwa inilah dunia sekarang ini. Perjalanan kita hidup di dunia ini penuh dengan liku-liku, penuh dengan masalah, penuh dengan peperangan, penuh dengan segalanya. Kita nggak boleh menghina orang yang homoseks, kita nggak boleh menghina orang yang lesbian. Itu di Amerika. Itu pada datang ngobrol di hari yang lalu saya ketemu di Singapura, kita ngobrol. Dia mau datang ke Indonesia pelayanan, dan kita ngobrol bagaimana di Amerika. Dan inilah dunia. Kita ini di dalam peperangan. Saudara sadar atau tidak sadar bahwa dunia ini sekarang begitu kacau balau, dan moral sudah tidak ada. Dan kita lihat apa sih tujuan hidup kita, siapa yang berjalan di depan kita, bahwa Tuhan janji, dia berjanji buat kita diam di dalam dia. Oh, saya senang sekali. Kita ini nggak diam, kita ini otaknya jalan terus kadang-kadang. Kita ini melangkahi Yesus depan kita. Kita tidak menganggap bahwa Yesus itu adalah jenderal, adalah kapten dalam kehidupan kita. Saya mau jujur, udah 50 tahun ini saya 51 kini. Udah 2013, kalau misalnya balikin dong 2005 supaya lebih muda 10 tahun. Nanti saya ini jalan terus, mau jalan satu sekarang, nggak bisa nol lagi.
Tapi hari ini saya mau kita sadar bahwa kita ini memang perang dengan iblis, perang dengan kedamaian kita. Marilah kita kuat di dalam dia. Ingat, ini firman Tuhan. Firman Tuhan, berdirilah tetap, amin. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan ada. Tuhan, si iblis bisa kena dikit, rasain bro, mau next level, udah 4 mati, rasain bro. Tapi saya bilang tidak, saya tidak akan. Saya akan lebih cinta Tuhan. Saya akan melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita jangan menyerah. Ada yang puji Tuhan? Jangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saya sedih. Cik Akyub nggak boleh nangis. Cik Akyub nggak boleh pengsan. Kalau Cik Akyub pengsan, saya baru tahu tadi keluarga dia bilang, "Kok terima kasih Tuhan gereja JSS luar biasa." 2011 kita ketemu waktu Cik Akyub punya anak dipukul. Kamu tahu nggak saudara sekalian bagaimana Sen sama Cik Akyub bisa datang gereja? Mau dengar ceritanya nggak sekali lagi? Kemudian kalau dengar. Pada suatu hari saya itu king foto yang terkenal Siantar, mamanya meninggal. Mamanya sebelum meninggal itu saya tahu dia Kristen, saya juga injili ngobrol itu. Jadi mama saya bilang mau ke sana, saya bilang malas mah. Saya pulang ke rumah, saya tidur, saya pengen istirahat, baru pulang dari kerja ke pabrik. Tiba-tiba waktu saya tidur di ranjang, lucu sekali. Saya diingatkan, kok malas ya? Mau ke rumah duka besok orang, kamu tidur. Saya punya suara, saya bilang sama istri saya, udahlah saya capek mam, saya tidur. Udah saya baru 2 menit, langsung saya bangun. Karena suara, jangan kamu malas melayani. Hidup kamu ini adalah buat Tuhan Yesus. Hidup kamu ini buat melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Karena saya udah tidur di lantai, saya masih ingat. Saya bangun, malam saya kita pergi waktu di rumah Ahmad Jaya. Selesai kunjungin orang Siantar biasa. Kalau orang Siantar itu ya orang Siantar ngomong-ngomong, dan ini king foto punya sekeluarga bertobat luar biasa, gempa seluruh orang Siantar karena king foto banyak teman. Jadi kita senang dan saya kunjungin. Oh di Muslim, orang suka setengah ngeledeki, setengah senang. Saya ada yang orang duniawi bilangin bodoh banget ini anak siapa, ngapain jadi pendeta, nggak ada kerjaan yang lain. Orang Kristen bilang puji Tuhan punya orang Siantar jadi pendeta, macam-macam rujak lah. Saya nggak peduli kan, udah selesai. Saya keluar dari Ahmad Jaya saya lihat Mama Sen di sana, kok ada orang kemasukan. Dan saya lihat Mama Sen di sana, dia nangis dan dia nangis. Apa yang terjadi? Pokoknya Sen di Bekasi naik motor, nggak tahu bagaimana lah. Akhirnya tukang ojek itu tarik dia, pukul dia pakai kayu, derek dia dengan motor, mengatakan dia itu pencuri. Dan akhirnya kokonya Sen itu udah derek begitu, nggak lagi selesai, dikumpulin belukas, dibakar. Saya lihat mayat banyak, seumur hidup saya nggak lihat mayat yang kosong itu. Ini pertama kali. Mamanya di sana begitu, aduh saya bilang kasihan banget. Kita berdoa buat dia, berdoa. Udah itu dia ke rumah sakit Kulit, Pak nih orang ini nggak sakit, bawa pulang aja kan. Pusing di sini, dia nyanyi seperti anaknya mencerita, gini, pokoknya every action persis seperti anaknya. Dan keluarga pusing. Dan saya ambil keputusan bawa ke gereja, tinggal boleh nggak? Dari rumah sakit Kulit kita pindah ke Greenfield 50 Bogten. Ini masih kecil. Dia di sana itu kita berdoa 1 hari keluar masih kemasukan, kedua hari masih kemasukan, nggak bisa lepas si Akyubnya. Dia nangis, dia teriak nama anaknya, pokoknya kemasukan beda sekali dah. Akhirnya saya bilang mari kita puasa. Beberapa orang ikut puasa di sana. Hari ketiga baru rohnya itu keluar dari tubuhnya si Akyub. 3 hari itu si Akyub punya action itu persis seperti anaknya. Kalau orang dunia yang nggak kenal Tuhan, mereka mengatakan itu adalah roh anaknya yang masuk ke tubuh. Kita orang Kristen tidak boleh percaya orang yang sudah meninggal rohnya masuk. Amin. Jadi kita nggak boleh. Itu bukan roh anaknya, itu roh iblis, supaya kita ini percaya, udah itu kita sembahyang. Itu taktiknya. Iblis itu jahat sekali, licik. Kita berdoa dalam nama Yesus. Hari ketiga kita puasa, barulah keluar. Sesudah keluar, nasi padang 3 bungkus habis. Waktu kita berdoa buat dia, 5-6 orang pegang dia, nggak kuat kita. Kita nggak kuat, dia lebih kuat dari kita. Nah inilah sama bilang, kalau nggak ada roh itu, roh iblis nggak benar, ada roh iblis. Dan hari ini perjalanan kehidupan kita ini harus
Terus ya, sesudah make a long story short, sesudah Cikakyuk bertobat, anaknya bertobat, keluarganya bertobat, Cimahinya bertobat, lebih dari 10 orang kita baptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah inilah mujizat Tuhan. Karena itu 2013 saya lihat ini papanya waktu mamanya waktu kemasukan, suaminya masih teman. Kita berdoa, dia bengong di sana, dia lihat, dan akhirnya Cikakyuk sama Sensen datanglah ke gereja dan sampai hari ini. Inilah cerita yang saya mau katakan, bagaimana keluarga ini bisa bertobat. Saya juga ditegur dalam perjalanan kehidupan kita ini. Apakah kita melayani Tuhan atau melayani kedagingan atau dengan sombong, kita nggak mau ngurusin yang lain. Dan hari ini saya mau memberikan semangat. Marilah kita jemaat CSS semua. Kita hari ini merubah pola. Ini 4 orang meninggal ini, maaf ya, membawa saya ke level yang sedikit aneh pikiran saya. Sebenarnya tujuan hidup itu apa sih? 58, siapa sih yang expect 58 bisa meninggal? Nggak ada yang tahu. Tapi Yesus mengatakan, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan itu bukan hanya ping-an. Jadi kita ada masih Mary, handphonenya hilang. Nggak ping-an dong kalau hilang. Nah, kita orang Kristen biasa senang dia bilang, anggaplah kasih orang berkat aja. Ada puji Tuhan. Ada amin. Handphone saya hilang, ya udah istri saya nangis, udah handphone hilang, nggak apa-apa, Tuhan berkati yang baru kok. Ada puji Tuhan. Keselamatan itu bukan uang, bukan segalanya, tapi jiwa kita, tujuan hidup kita itu kemana. Inilah janji Tuhan yang Dia berikan. Marilah saudara sekalian, 2013 kita komit, aku mau berubah. Kita komit, aku mau next level. Kita lihat ayat selanjutnya, ya, kita lihat. Di sini dikatakan, ketika itu aku bertanya kepadamu, 1, 2, 3. Janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dia yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depanmu. Tuhan Allah yang apa? Berjalan apa? Berjalan apa? Di depanmu. Kelihatannya, aduh, kenapa sih Pak? Asal saya punya koko meninggal, salah apa? Dipukul, udah mati, masih nggak bersenang, dibakar. Kenapa? Tapi Tuhan Yesus jalan di depan supaya keluarga ini diselamatkan dan mereka terima Yesus, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan hidup baru. Dan sekarang jadi ketua umum juga. Kita nggak tahu kenapa sih koko kita itu kok dibakar. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu kenapa musibah ini terjadi dalam hidup kita. Kenapa banjir? Kita nggak tahu. Kenapa harus mau banjir? Tuhan kan udah janji, nggak akan. Ya memang banjirnya nggak sampai semuanya Jakarta gelap gitu ya kan. Udah janji Tuhan nggak akan kan. Tuhan janji fair sekali aja 8 keluarga selamat. Banjir sebesar apapun jangan takut, tidak akan semuanya. Oke, kumpulin Jakarta dengan ayat kita karena janji Tuhan. Yesus yang jalan di depan kita. Kadang-kadang justru di dalam kematian ini Tuhan mempunyai rencana yang indah. Seandai katanya, pokoknya tidak meninggal. Saya nggak mengharapkan meninggal, tapi itu terjadi. Tapi Tuhan menyelamatkan keluarganya dengan cara seperti itu. Meninggal anak ini ke rumah duka, ketemu saya. Saya ini hamba Tuhan, saya bukan Superman, bukan malaikat. Cuman inilah hidup kita. Di dalam kehidupan kita, marilah kita taruh Yesus di depan kita, bahwa apa yang terjadi, Tuhan pasti akan ini. Kadang-kadang saya nggak ngerti. Saya ingat Denny, mamanya ditata. Saya kadang-kadang nggak terima. Papa udah baik-baik, keluarga yang harmonis, tiba-tiba koko ginjalnya, mamanya kanker, baru payudara meninggal. Sekarang tinggal 3 perempuan yang nggak ada papa, nggak ada mama. Kita nggak ngerti. One thing for sure, bahwa Tuhan sayang kepada kita. Asal kita mau rendah hati dan bertobat dan terima Dia menjadi juru selamat. Puji Tuhan. Kita tahu Yesus is the center of my life. Aku nggak tahu mereka nyanyi lagu ini. Yesus is the center of my life. Bangun pagi, jangan mikir yang lain. Yesus, aku cinta pada Engkau. Yesus, aku butuh Engkau Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan di 2013. Ingat, Tuhan Allahmu yang berjalan. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Apapun problem saudara, pekerjaan, hubungan suami istri, orang tua, segalanya di depan, semuanya masalah. Hidup ini adalah perjalanan. Mari kita percaya sama Yesus. Kita terima Tuhan,
Tolonglah Tuhan, ini terjadi Tuhan. Aku tahu untuk keluarga Lucy dan Ci Indah semuanya dari sini, ya Sumi, susah untuk kehilangan ayah yang kita cintai. Kita sedih sekali kadang-kadang bangun kepengen aja. Tapi ya mama juga kesel. Banjir di rumah juga masuk air, dia jalan jatuh kakinya, nggak bisa jalan berapa hari ini. Aduh, banyak musibah dah. Anak saya Hana di rumah nggak ada listrik, telepon ping saya 27 kali ada. Saya di rumah duka, saya hopa ping pong kapan jemput anaknya. Tapi sama Jesus, you are the center of my life. You will take care everything. Ada yang amen. Apapun yang terjadi, tidak ada hal yang mustahil buat engkau. Ada yang puji Tuhan, yang jelek di mata dunia, tapi akan yang paling indah di matanya Tuhan Yesus. Ada yang puji Tuhan? Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan kita takut. Kelihatannya jelek Tuhan, saya kehilangan ayah saya, tapi saya tidak kehilangan engkau. Justru Tuhan, mulai hari ini saya mau lebih cinta engkau, saya mau lebih melayani engkau, saya mau lebih dekat dengan engkau, saya mau memberikan hidup saya pada engkau, karena saya tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, engkau akan berperang buat saya. Puji Tuhan. Inilah yang harus kita jadikan seorang laki-laki, seorang anak Tuhan, yang kita jangan menyerah. Jangan kita anggap Yesus itu adalah agama yang tidak ada artinya. Jangan anggap Yesus adalah office boy kita. Jangan anggap Yesus adalah supir kita. Jangan anggap Yesus adalah dokter kita. Tidak. Yesus itu jauh lebih tinggi dari dokter. Yesus itu jauh lebih dari segalanya. Dan dia harus yang paling utama di dalam kehidupan kita. Bukan uang kita, bukan karir kita, tapi Yesus yang kita harus mau cium dia setiap hari. Ya, kematian orang tua. Saya berpikir, orang tua saya juga masih hidup. Berapa banyak sih waktu yang saya bersama dengan dia? Berapa banyak sih saya telepon dia? Berapa banyak sih saya mencintai dia? Saya nggak tahu. Kadang-kadang malas. Inilah yang harus kita lakukan. Ingat, ini janji Tuhan, bukan janji saya, janji Tuhan. Jadi ada selanjutnya. Ya, oke. Setiap dari kita, biarpun pendeta atau tidak, kita menghadapi peperangan. Saya mengatakan peperangan bermasalah, masalah hidup, rasa takut. Oh, jangan kiranya kita tidak ada ketakutan. Rasa takut itu pasti ada. Kekhawatiran ada nggak? Ada. Penyakit ada nggak? Ada. Semuanya ada. Tapi ingat, semuanya ini tidak ada artinya kalau kita memandang Yesus. Semua ini akan dikalahkan kalau kita memiliki Yesus. Boleh tepuk tangan Yesus? Memiliki Yesus apa? Kita cinta dia. Kita cinta dia lebih daripada segalanya. Karena dia adalah jawaban dalam kehidupan kita. Tidak ada satu hal pun yang kekal. Oh, saya sayang dengan anak saya sayang dengan istri saya juga sayang dengan mama saya. Kamu tahu masalah sekalian, mama saya udah gak bisa jalan. Saya nyesel. Kim tahu gak? Tiap hari jam 5 dia jalan. Dan jalan gitu. Tapi saya malas teman dia. Saya kepengen teman dia. Oh, mama kenapa? Kedagingan saya kepengen main tenis. Jadi tenis lebih enak daripada jalan. Ngapain jalan gitu. Tapi kalau mama saya bisa janji sama diri saya, kalau mama saya udah sembuh kakinya, dia jalan jam 5, seminggu sekali 2 kali sama teman dia jalan. Mongko lagi, mongko sama dia. Bukan tenis yang saya cinta itu, karena saya suka space, saya suka serve es. Kenapa ya? Kalau mama kamu sudah nggak bisa jalan, kamu baru bisa waktu sampai saya akan ini jalan lagi. Bagaimana kehidupannya? Inilah manusia yang memang nggak ada, lalu kita nyesel. Kenapa sepanjang hidup kita nggak beli sesuatu jauh buat dia? Kenapa kita beli? Anak aku bilang, "Min, beli rumah dong, Bo." Waktu itu 45 juta saya nggak mau. Saya jujur, saya nggak mau beli. Karena ada papa aku ngapain di sini. Dalam hati saya, kenapa sih nggak sih? Baik dengan nenek. Saudara sekalian, Yesus kita, dia datang kita. Dia bukan baik karena kita, dia mati. Tapi kita sering menudai dia, kita sering mengkhianati dia, kita sering taruh dia yang second priority. Nggak penting, ada problem dia, tolonglah Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, aku mau cinta pada engkau. Udah selesai problem, haleluya. Ke gereja ya, banjir nggak usah lah. Ke gereja ya, rapuh sibuk, ada waktu. Ke gereja ya, entahlah. Tapi kalau ada masalah, oh saya lihat anak
mamanya kanker tiap hari ke gereja, mamanya sembuh hari lupa tinggalin gereja. Ada manusia itu macam-macam. Tapi ingat, setiap orang, Kristen atau tidak Kristen, percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, masalah pasti akan ada. Tapi marilah hidup kita, perjalanan kehidupan kita mengizinkan Yesus jalan di depan. Dengan kata lain, kita undang dia dalam hidup. He is the center of my life. He is the center of my God. Biar Tuhan peganglah tangan saya. Hidup saya, apapun yang terjadi Tuhan, aku tahu tangan Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Aku cinta pada Engkau. Amen. Kamu boleh benci saya, tapi cinta Yesus. Ya, kedua, kita lihat perempuan ini 12 tahun. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di dalam perjalanan kehidupan ibu ini, dia adalah unlucky one. Dia mendapatkan penyakit yang 12 tahun nggak bisa sembuh. Habislah kekayaan dia. Berarti orang ini kaya. Karena kalau nggak kaya, nggak mungkin dia bisa tahan 12 tahun. Nggak mungkin. Karena saya tahu dokter itu kejam kadang-kadang. Saya nggak tahu dokter yang mana, nggak semuanya. Sebagian. Kalau nggak ada uang, bawa pulang. Nggak ada uang, jangan keluar dari tempat ini. Nggak ada uang, mayat pun tidak boleh keluar. Tapi orang ini 12 tahun cari dokter segalanya, sampai di Singapura, di Amerika, di England, dimanapun dia cari, di Jepang, semuanya nggak bisa. Tapi ada satu hal, dalam perjalanan kehidupan dia katakan kepada dirinya, aku sudah hopeless. Tetapi dalam perjalanan hidup ini sebelum saya mati, saya mau percaya Yesus. Saya sudah dengar cerita dia terlalu banyak. Saya sudah dengar dia melakukan hal mujizat yang luar biasa. Tapi sangat enak, saya seorang yang benar-benar penyakit pendarahan itu. Kalau zaman dulu pendarahan itu penyakit yang parah, penyakit yang kotor, penyakit yang nggak boleh dideketin orang. Saya hanya mau coba menjabat jubahnya, pasti saya sembuh. Inilah komitmen perempuan ini yang 12 tahun sudah habis segala harta dia, dan dia mempunyai pengharapan dalam kehidupan dia untuk menjabat jubahnya. Kalau kita mengatakan bahasa aslinya, dia bukan menjabat jubah atas, cuma ini doang. Cuma ini doang, sembuh dia. Kenapa? Karena dia mempunyai komitmen. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Money is not everything. Kalau kita orang Jonggo dan有钱万事通, ada uang semuanya jalan itu lancar. Saya mau bilang tidak. Kenapa? Karena saya sudah lihat orang yang kaya mempunyai bank di rumah duka, di kuburan. Pak, sebenarnya Pak Amin, kita nggak siap apa kita pergi dulu. Saya nggak sebut nama bank siapa dong, asal kenalannya. Dia mau cari helikopter kemanapun dia ada kok uangnya. Nah, sembuh, tetap. Tapi ini perempuan di dalam perjalanan kehidupan dia mempunyai keyakinan dan komitmen. Aku sudah habis semuanya, tapi aku percaya Yesus. Aku hanya mau sembuh. Hari ini kemungkinan sudah berpuluh tahun, 5 tahun, 10 tahun, 1 tahun. Saudara mempunyai ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercaya kepada Yesus, dan anggap Yesus itu bempel, anggap Yesus itu supir, waktu mau butuh baru panggil dia, anggap Yesus itu office boy, Ali, ya, butuh baru beli orang ini. Tapi hari ini, Yesus adalah yang paling utama dari saya. Saya mau undang Yesus. Amin. Tuhan kalau mau tegur saya, mau ubah saya, sifat saya yang jelek, karena nama Yesus ubah. Aku suka mengatakan, ada orang yang mau cerai, datang ke saya, Pak, kenapa sih suami saya nggak bisa ngerti saya sedikit aja, saya sudah senang. Dan istrinya bilang, Pak, kalau memang suaminya bilang, kalau istri saya bisa ngerti seperti pacar lama saya 50%, saya sudah terima kasih. Tapi pacar lama saya udah punya 3 anak, terlambat sudah. Saya bilang orang gila dulu. Kenapa? Jangan minta Tuhan Yesus merubah suami kita. Jangan minta Tuhan Yesus menjadikan istri kita seperti pacar lama kita. Minta Yesus merubah diri kita sendiri, bukan suami kita, bukan istri kita. Ada yang amin? Bahwa semuanya itu akan berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Inilah perempuan ini, dia mempunyai iman terhadap Yesus, dan dia bilang, aku saja saya pasti akan sembuh. Hari ini jangan kita sombong, jangan kita gegabah. Jangan kiranya kita sudah lancar, semuanya jalan dengan lancar. Saya bisa jalan di atas air. Jangan. Semuanya yang kita ada, yang kita miliki, yang kita sukses, uang segalanya, yang kita ada, rumah, mobil, semuanya itu adalah dengan baik.
titipan Tuhan. Marilah kita pakai itu untuk memuliakan Dia. Kita enjoy life. Why not enjoy life? Enjoy life. Tapi ingat, semuanya itu adalah berkat Tuhan. Jangan kita sombong. Puji Tuhan. Ada amin? Ada amin? Kita lihat Daud, dia juga mempunyai dalam kehidupan dia, dalam perjalanan kehidupan Daud ini si kecil. Ini Goliat itu begitu besar. Dia apa? Daud ini sebenarnya dia anak kecil mau pergi perang. Nggak mungkin mata orang duniawi Daud kamu akan mati diinjek sama dia. Nggak mungkin kamu bisa menang Daud. Kamu bukan tentara, kamu bukan orang yang terlatih, kamu adalah anak kecil. Bagaimana kamu bisa menang? Kadang-kadang dalam hidup kita itu saya suka bilang kita mempunyai Goliat yang besar. Kelihatannya nggak mungkin, mana mungkin. Saya bilang dia di mata manusia tidak mungkin, tapi di mata Tuhan mungkin saja. Kita lihat. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu apa? 1, 2, 3. Engkau mendatangi aku dengan apa? Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang. Kenapa Daud di dalam kehidupan dia, perjalanan kehidupan Daud itu, kenapa sih begitu luar biasa dan banyak mujizat? Kamu tahu nggak kenapa? Saya tahu. Waktu dia menjadi gembala domba, dia itu dibentuk Tuhan karakter. Dia dibentuk Tuhan, dia punya energi. Dia dibentuk Tuhan imannya. Ada beruang datang, takut dia, pasti dia takut. Tapi dia percaya Tuhan memberikan dia kekuatan. Beruang pun dia bunuh. Beruang pun dia bunuh. Untuk manusia nggak mungkin. Tapi ini. Kenapa? Karena Daud mengundang Tuhan. Ada dalam kehidupan. Setiap hari dia nyanyi, setiap hari dia memuji Tuhan, setiap hari dia jaga domba dia dengan baik. Dia tidak ngeluh. Dia anak yang paling kecil, suka ditong. Pokoknya, kecil, jangan ganggu dah. Pergi, jaga domba kamu. Ngapain kamu di sini? Orang lagi perang, kamu anak kecil. Tapi anak kecil ini, kalau ada Yesus, ada Tuhan dalam hidupnya, dia bukan anak kecil. Goliat sebesar apapun, dia kalahkan di dalam nama. Ada yang puji Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Yesus. 2013, kelihatannya nggak mungkin saya bisa mau ikut Bible study hari Rabu. Saya sibuk. Kelihatannya nggak mungkin saya bisa dengar firman Tuhan setiap hari. Kelihatannya nggak mungkin saya bisa terima ayat tiap hari. Kesel saya. Tapi saya tidak. Justru itu yang paling utama dalam firman saya. Saya mau ikut Bible study, saya mau baca firman Tuhan, saya mau dekat dengan Tuhan, saya mau punya 5 menit untuk berdoa. Saya nggak bilang 20 menit, 5 menit saya berdoa hari Sabtu. Kalau memang saya boleh marah, orang marah sekali. Kalau kamu orang benci saya, biarin. Ada doa, kamu nggak pernah. Jam 6 sampai jam 8, nggak bisa dengar. Jam 7 datang Janganlah udah punya masalah baru datang kerja rajin. Tentu late. Prepare dulu. Ada doa pagi, kita ikut doa pagi. Ada Bible study, kita ikut Bible study. Ada yang puji Tuhan? Ada amin? Bertobatlah jemaat JSS. Bertobat, amin. Thank you. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Saya tahu kita semuanya capek, saya tahu kita semuanya mau enjoy. Tapi ingat, biarlah 2013 yang paling utama adalah Yesus kita. 2013 saya mau naik ke next level. Hubungan saya lebih dekat dengan Tuhan. Aku mau lebih dekat dengan Tuhan. Aku rindu lebih dekat dengan Engkau. Aku tahu aku sibuk Tuhan, tapi aku rindu. Tuhan rindu untuk saya mempunyai waktu dengan. Puji Tuhan. Agree semuanya jemaat JSS, setuju? Setuju? Kalau nggak setuju saya pulang. Lihat terakhir Ibrani 1, 2, 3. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan apa? Dan aku sekali tidak akan apa? Saya stop dulu. Suami bisa tinggalkan istri, istri bisa tinggalkan suami. Halo, ada nggak? Ada. Tetapi Tuhan Yesus kita tidak. Saya kesel lihat orang itu, masa anaknya cekik mati. Ini kan diarahkan di koran. Saya kesel. Masa ada orang tua seperti ini. Aku pernah, aku dengar dia, Pak Pendeta, cabut aja Pak. Capek ngurusin papa Pak. Capek. Kalau ke ICU banyak serang. Yang paling saya sedih itu serang yang masuk ke mulut ini. Nenek saya juga meninggal kayak gini. Sakit sekali.
yang saya nggak terima itu adalah orang masih ingat sampai sini, dia punya anak-anak udah pusing ngurusin papa mamanya, cabut-cabut dan mati-mati. Saya ada. Anak bisa tinggalkan orang tua kalau orang tua sudah sakit, malas ngurusin pada waktu. Tapi Yesus janji, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Ada puji Tuhan, ada puji Tuhan. Tuhan tidak pernah tolong. Jangan kiranya, Pak, saya kan nggak punya uang, masa Yesus sayang sama saya? Kalau Yesus mau dia uang, banyak yang akan ke surga lu. Kalau kita harus dibaptis di Sungai Yordan, banyak yang akan ke surga, termasuk saya. Karena saya nggak baptis di Sungai Yordan. Mana dulu zaman dulu mana uang ke Sungai Yordan. Nah, Tuhan tidak lihat kita kaya atau miskin. Tuhan hanya lihat apakah kita tulus untuk cinta Dia dan megang Dia. Dan setiap hari Tuhan, aku senang jadi anak Engkau Tuhan, aku mau lebih dekat. Tapi kalau kita memang anak yang begitu, bahwa ingat, Dia tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggal. Inilah janji Tuhan. Ya, untuk saudara Lena kemungkinan nggak ada di sini, Susi dan Ida dan Tumi dan anak yang lain yang ada di sini, janganlah sedih. Kita kehilangan papa. Marilah kita lebih cinta Tuhan, karena Tuhan janji, aku sekali-kali tidak akan meninggal. Ini janji Dia. Sebab itu, 1, 2, 3. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang... Aku senang sekali ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap. Hari ini, inilah firman Tuhan. Perjalanan hidup kita ini cukup panjang. Mau bilang panjang juga nggak panjang. Mau bilang pendek nggak. 70, 80, 90. Max 98. Ya, di gereja kita ada 92, udah masuk 93, tapi dia nggak bisa lihat nenek yang terbaptis dia waktu 91, tapi dia masih bisa jalan, maksudnya masih bisa jalan, nggak servit seperti itu. Jadi dia nggak bisa lihat. Semuanya itu akan berlalu. Tapi ada satu hal, ingat bahwa Tuhan adalah penolong. Penolong aku di waktu aku sakit, penolongku waktu aku susah, penolongku waktu aku punya mood itu nggak baik, penolongku waktu itu aku ada godaan dari dunia. Saya suka mengatakan, jangan kita nostalgia dengan teman-teman SMA terlalu lama. Ada puji Tuhan? Jangan ya nostalgia jadi ya, jangan. Yang sudah lalu kita tinggalkan. Kita mempunyai istri, suami yang baik. Mari kita cinta dan memelihara hubungan suami istri ini. Saya tidak percaya orang mengatakan, seandainya kata saya menikah dengan pacar lama aku lebih bahagia. Enggak, karena saya menjadi pendeta, saya pernah lihat orang dengan mata saya sudah lihat. Akhirnya dia cerai dengan pacar lama dia, udah 3 tahun. Dia katakan ke mamanya, saya salah ma. Sebenarnya suami saya jauh lebih baik daripada ini. Jadi dulu dia bilang, pacar lama namanya first love. Aduh, pakai bahasa Inggris first love lagi, ampun benar-benar. Udah punya 3 anak cerai, dia juga cerai cowoknya, ceweknya juga cerai, kawin itu jangan. Adam, hari ini Tuhan adalah penolongku. Kalau saya libur sama suami istri saya akan mikir, haleluya, Hakim rahasia Hakim ya, Hakim gak pernah libur sama Grace. Kalau sudah libur, ingat, Hakim gak, karena aku tahu waktu Hakim sakit siapa yang ngurusin? Karyawan, istrinya yang ngurusin, kasih makanan. Kalau saya ingat apa? Bagaimana dia gedein 3 anak saya segede gajah. Itu istri yang luar biasa. Saya salut sama istri, ibu-ibu saya salut. Kalian ngurusin ibu, aduh, saya hormat ya. Si Simoni, bro, berapa anak sih bro? 4. Bro Lukas, itu 5 bro. Saya tahu, aduh, saya pengen minta 1 kalau memang saya cuma 3 kurang. Kalau saya libur dengan istri saya, rahasianya apa lagi-lagi? Mikirin istri kita itu ngurusin anak. Aduh, kemarin saya saya ngomong sedikit. Saya jangan check up di Singapura. Masa ambil baunya sekarang mati. Istri saya, anak dia juga cebok gitu ya. Saya seumur hidup cuma cebok sekali. Pip atau Yunis sekali. Baunya setengah mati. Aduh, saya nggak mau lagi deh. Tapi ibu kita, istri kita ini cebokin anak.
ngurusin anak, jigongnya di sini tetap cium, dianya jigong tetap wangi, jigong anaknya wangi. Nah dia jigong anaknya wangi, ada apa? Betul nggak? Juga wangi dah, karena anak sendiri. Kalau sudah libur sama istri, mikirin dia bagaimana dia anak kita. Kita cium dia, thank you istri. Ada puji Tuhan, ada apa? Ada apa? Tepuk tangan, tepuk tangan. Tapi kalau misalnya kamu istri, kalau memang libur sama suami, ini tips sedikit aja. Ingatin suami itu tiap hari cari nafkah hanya supaya keluarga ini bisa lebih damai sejahtera, lebih enak hidup. Amin. Kalau dulu kita makan kue tiaw goreng udah enak. Kalau sekarang kue tiaw goreng nggak ada isi, anak kita mana mau kue tiaw goreng? Kita suka ini. Mana mau Jepang, Ichiban. Kalau nggak minum apa? Starbucks. Dulu bolo-bolo Starbucks. Teh manis aja tuh, udah enak. Betul nggak Brother Fitra? Mana ada Starbucks Brother Fitra? Teh manis aja udah enak dah. Betul nggak? Kue tiaw goreng, aduh kalau ada isi mah enak lah. Sekarang kue tiaw goreng, aduh dia tolong deh. Siram Medan aja. Tolong! Saya nggak mau makan kue tiaw. Saya maunya makan Jepang. Jepang apa? Kue tiaw telur aja udah kengs kok. Ini mah anak sekarang, aduh. Saya lihat hari ini. Berjalan kehidupan kita ini simpel. Yesus janji dia nggak pernah tinggal kita. Marilah kita juga menjadi anak yang setia, cinta dia, cinta gereja, dan melayani dia dalam hidup. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Setuju? Rajin baca firman Tuhan, rajin ke gereja, hari Bible study yang datang bisa dihitung. Sabtu ini Brother White ajar, saya mendukung kita semuanya datang. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Tidak akan banjir dalam nama Yesus. Tanggal 27 banjir dalam nama Yesus. Nggak ada banjir, jangan ada kematian lagi. Haleluya. Saya udah cukup dah. Bulan ini 4 peti yang saya lihat. Saya nggak mau lagi Tuhan. Saya mau lihat kebangunan rohani. Saya mau lihat gereja ini penuh dengan jiwa. Saya mau lihat ada perubahan dalam diri saya. Ada amin? Saya mau lihat saya naik ke level yang lebih tinggi. Saya lebih tinggi dengan supaya saya bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat dalam hidup saya. Supaya saya ada perubahan dalam sifat saya, dalam pikiran saya, dalam saya punya prioritas dalam hidup saya. Karena saya tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan di dalam kehidupan saya. Saudara sekalian, jangan kita tinggalkan pelayanan. Saya juga bilang anak-anak muda, saya senang sekali dengan anak-anak muda semuanya. Saya sengaja pantangin mereka. Mulai sekarang, anak Blink setiap minggu harus mau kasih kesaksian. Kenapa? Karena itu penting sekali. Kenapa? Karena di dalam gereja itu kita dilatih untuk kita bisa pede, percaya diri, kita melayani Tuhan, kita cinta Tuhan. Saya dibentuk Tuhan itu bukan di mana, di sekolah pelita. Udah 20 tahun setiap minggu kesana ngajar. Kalau saya mikir, Tuhan baik. Seandainya katanya saya tidak di sana khotbah tiap minggu, kemungkinan saya tidak bisa menjadi hamba Tuhan seperti sekarang ini. Karena Tuhan bentuk saya untuk khotbah kepada anak kecil yang saya tidak kenal. Kalau saya salah nggak ada ketawa. Tapi di sana itu saya dibentuk keberanian, saya dibentuk pede, saya dibentuk oleh Tuhan di lumah duka bisa merasakan kebanyakan anak itu, maaf ya, mati belakang, mayat di belakang. Kita khotbah itu ada anak dari kepala saya sampai kaki. Itu kuasa Roh Kudus. Itu bukan dari kita, bukan dari manusia, bukan saya karena udah makan sup buntut atau minum kentang saya panas, bukan. Itu adalah kuasa Tuhan. Waktu khotbah itu kemungkinan Tuhan mau di rumah duka itu seseorang dijamah Tuhan. Tapi kita lakukan apa? Ingat hari ini. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Aku cinta Engkau Yesus. Aku cinta. Ya, ingat janji Tuhan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Allah yang mencukupi. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencukupi kita. Tidak, bukan gereja, bukan pendeta, bukan om kita yang kaya, tidak. Kecukupan itu bukan hanya uang, tapi sesuatu yang dalam tubuh kita itu, jiwa kita itu, kepuasan itu, hanya Dia yang bisa mencukupi. Dia adalah Allah Jireh. Yang kedua, Yehova Nisi, Dia adalah Allah panji keselamatan. Tidak ada keselamatan, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kita keselamatan selain Yesus. Yang ketiga, Yehova Shalom, Allah Raja Damai. Tidak ada damai sejahtera yang sungguh-sungguh asli, yang kekal. Hanya damai sejahtera yang di dalam Yesus.
Setiap hari kita berpikir tentang firman Tuhan, ada damai. Yang keempat, Jehovah Rafa, dia adalah Allah yang menyembuhkan. Tidak ada Allah lain yang bisa menyembuhkan kepahitan kita, kebencian dalam hidup kita, kejengkelan. Semuanya itu kita buang dalam nama Tuhan Yesus. Saya suka mengatakan kepada jemaat, orang yang paling mengkhianati kamu yang terakhir itu adalah pendeta kamu. Istilahnya, jangan kamu count on me. Saya akan sayang jiwa kamu. Jiwa kamu itu yang saya sayang. Ya, kalau kamu sukses, saya ikut bahagia. Kamu menjadi orang yang luar biasa, saya senang sekali. Saya tidak mungkin mau lihat jemaat JSS itu nggak sukses. Dan ingat, jadi gembala itu nggak gampang. Tapi ingat, gembala kita yang besar, gembala Tuhan Yesus, dia adalah penyembuh. Dia bisa menyembuh kita punya kepahitan, kebencian, kesalahpaham, segalanya. Bisa. Hanya dia yang bisa. Kamu bilang kau amin, udah sempurna. Enggak. Saya dalam tips ya, terakhir saya mengatakan Tuhan menyembuhkan kita. Oh iya, saya senang punya istri yang bisa ngerti saya. Saya mau jujur, kemarin saya kesel sekali, kesel banget dalam hidup ini. 7 tahun yang lalu ada orang pinjam duit sama saya. Sebenarnya saya malas untuk nagih lagi. Biasalah pinjam duit, jangan expect orang bisa kembali. Baik, mati listrik kalau. Terus saya iseng, saya telepon, kapan bisa dibayar? Akhirnya dia bilang, oke, saya minta account. Ya udah, kirim pasti dia. Udah kirim pasti dia, hilang accountnya. Dia telepon saya lagi, saya ditolong, saya nyetil. Saya bilang, kamu minta sama sekretaris saya aja dah. Rupanya saya bilang minta sama sekretaris. Tersinggung ya. Udah tersinggung, udah tuh dia transfer, udah bayar ya. Udah, saya bilang, berapa ya dibayar? Saya bilang, kalau kamu nggak punya uang, cicil aja, bayar 500 bulan, nggak apa-apa lah. Yang penting saya cuma mau kasih dia pelajaran, jangan pakai nama Tuhan. Pak Pendeta, aku mau jadi Kristen dong. Udah datang 2 kali, lalu Pak Pendeta pinjam duit dong. Halo, sekarang udah nyala. Saya paling gak tahan orang nangis di depan saya. Paling gak tahan. Tapi nangis kadang-kadang air mata buaya. Janji 3 bulan 7 tahun. Ya udah, saya iseng aja. Udah, beres. Udah itu saya bilang berapa? Dia bilang, kamu lihat sendiri dong di akun kamu. Saya paling benci ke bank, saya juga paling benci. Nggak suka mengisi uang. Udah itu, saya telepon dia, saya cuma mau tahu. Dia marah. Saya utang kamu berapa ya, saya bayar berapa? Waduh, mas, lebih galak dari saya. Saya bilang, kan saya bantu mama kamu. Jangan bilang bantu mama. Mama saya nggak boleh bantu. Maharajoro lagi bahasa Hokkien. Wah, saya nggak boleh ikut bahasa Hokkien kan. Saya di sana, aduh, saya pusing, saya maaf ya, saya bilang kamu kurang ajar banget sih, saya bilang. Nah, inilah attitude anakmu. Dan sekarang saya berusaha. Anak muda sekarang ini elegan sekali. Kalau saya jadi dia, waktu dulu papa saya susah sekali. Saudara yang suka ganti giro ke papa, saya akan ke sana ganti giro, saya akan bilang, om, tolong ganti giro ya. Om itu bilang, udah ketemu sekretaris saya ke kantor. Saya bilang, om iya, karena saya butuh bantuan dia. Saya rendah hati, ini mah galak sama saya. Kamu pendeta tahu nggak? Karena kalau saya bukan pendeta, saya udah cariin kamu loh uangnya. Ya, saya mau katakan, memang kita berbuat sesuatu itu kadang-kadang. Saya cuma mau tanya, kalau kamu nggak sanggup bayar semuanya, kamu cicil aja. Kalau utang harus mau bayar, kalau kasih beda. Ada amin? Utang-utang, kasih-kasih, bantu-bantu, dipisahin dong. Karena mama kamu minta kok dipinjem, dia yang bilang pinjam, bukan saya pinjam pasti dia. Istrinya baik dan ngamainnya adalah istri saya kadang-kadang matanya lebih jeli. Kalau saya mah cincang, mata saya buta kadang-kadang ya. Cincangnya kalau dulu nangis dulu. Ada apa dia mau Kristen, udah senang banget kalau orang mau bertobat. Nah inilah kelemahan saya. Dicaci maki bahasa jorok, bahasa Hokkien. Aduh saya kesel sekali. Lalu betul datang dong. Jadi kalau saya datang bukan level saya dulu ikut sama dia, bukan seorang pendeta ikut sama orang. Saya mau katakan, saya introspeksi, saya bilang tanya istri saya, dia bilang lain kali jangan suruh sekretaris, rupanya dia tersinggung, suruh telepon sekretaris. Haleluya, inilah sombong kedagingan. Lain kali saya bilang oke, maaf ya. Dia bilang kamu nggak bisa bilang tunggu ya. Kamu bilang tunggu aja. Dan kenapa mau suruh sekretaris? Emang saya siapa? Saya para kita balik. Saya cari ini atau cari kamu orang yang kerja di kantor atau bambang. Saya suka SMS dulu. Saya nggak mau ganggu kalian. Haleluya. Ada amin. Tahu di Bu Lukas boleh bicara nggak? Belum. Oke, boleh bertelepon. Tapi orang ini saya lihat. Saya salah apa sih? Kalau hati saya salah apa?
saya kemungkinan suara saya jawab iya, kamu telepon sekretaris yang agak kasar. Itulah, saya mau bertobat. Kemungkinan saya salah di sana. Karena saya jadi sendiri, saya kan nggak mungkin. Hari ini saya mau kita semuanya. Nggak ada yang sempurna. Ini menjadi hikmah buat saya. Nggak ada apa-apa. Tapi anak JSS, anak muda, jangan kita seperti anak muda. Kita harus menghormati. Apalagi maaf ya, orang ini yang pinjam duit ke mama saya, dan dia mau bayar, dan saya masih marah dengan saya. Saya nggak tahu saya salah di mana. Di dalam semuanya ini, saya puji Tuhan. Saya mengharapkan anak-anak saya dan anak JSS yang ada di gereja, jangan begitu. Sejelek apapun, jangan orang tua itu ditambah. Ingat bahwa kebaikan itu nggak bisa dibalas oleh kita, tapi jangan kita. Ya, God bless you. Dan marilah kita hidup di perjalanan hidup kita ini. Kita berbuat baik, kita cinta Tuhan, kita melayani Tuhan. Udah melayani fitnah, apa-apa. Udah melayani orang tinggalkan gereja, saya hanya bisa nangis dari sedih. Tapi saya sedih sekali, dia mau tinggalkan gereja, saya nggak bisa maksa dia ke gereja. Orangnya di sini, kalau hatinya nggak di sini. Saya mau jemaat di sini, dia cinta gereja ini karena dia mendapatkan Yesus di tempat ini. Dia bertumbuh di gereja ini karena Yesus ada di tempat ini. Tuhan berkati, mari sama-sama kita berdoa.